Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini seperti yang sudah kita jadwalkan bersama, ada sosialisasi tentang pembelajaran tatap muka. Oke, kebijakan dan regulasinya. Jadi pembelajaran tatap muka itu kalau dilihat secara garis besarnya, pertama itu kebijakan dari keputusan 4 menteri. Dari pertama itu adalah Mendagri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, kemudian ada Menteri Agama, dan paling utama adalah Mendikbud ya. Dalam hal ini Mendikbud ini mengatur terkait dengan perguruan tinggi juga. Nah, di situ setelah dikeluarkan SK-nya itu tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Seperti itu. Oke. Kemudian regulasi kebijakan yang kedua adalah terkait dengan surat edaran Dirjen Dikti. Nah, pembelajaran tatap muka tahun akademik 2021-2022. Jadi di situ sudah mengatur tentang bagaimana prosedur dan regulasi terkait dengan pembelajaran tatap muka. Kemudian baru-baru ini juga di tahun 2021 di bulan September juga sudah ada surat edaran dari Gubernur Sumatera Utara terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi. Berkenaan dengan kebijakan dari pemerintah tersebut, maka Ketua STMIK Tri Gunadarma mengeluarkan surat keputusan terkait dengan pembelajaran semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Nah, dari kebijakan regulasi ini, maka ditetapkanlah bahwasannya khusus untuk mahasiswa di semester 3 itu dilaksanakan perkuliahan tatap muka. Jadi hanya di semester 3. Nah, jadi kita akan coba mulai atau kita akan coba mentes ya bagaimana uji coba ini kita lakukan di semester 3. Terkait dengan kenapa dipilihnya semester 3 ini, ya itu sudah menjadi ketetapan akademik, ya mempertimbangkan berbagai hal. Mungkin karena di semester 3 itu baru pertama masuk, tapi langsung pandemi sehingga tidak mengenal kelas, belum pernah ke kampus, belum pernah megang komputer di kampus, nah seperti itu. Jadi kita prioritaskan untuk mahasiswa di semester 3. Namun tidak menutup kemungkinan juga jika kondisi pandemi ini nanti terus menurun levelnya, maka nanti akan mengikut ke semester berikutnya seperti itu ya. Jadi kita akan coba lihat situasi dan kondisi pandemi ke depan. Oke, ini terkait dengan kebijakannya ya. Nah, kapan akan dimulainya tatap muka? Pembelajaran tatap muka itu dimulai dari pertemuan keempat, 1 November 2021. Nah, artinya seluruh semester 3 pada saat nanti pertemuan keempat 1 November 2021 kami tunggu di kampus. Nah, menyambut Anda untuk datang untuk memulai perkuliahan kita di tatap muka. Nah, dan di sini juga saya menghimbau juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang saat ini berada di luar kota, tetap kembali ke sini. Karena apa? Karena memang harus dilaksanakan pembelajaran tatap muka ini sehingga nanti hasil pembelajaran atau capaian pembelajaran itu dapat dicapai secara maksimal. Nah, bagaimana Pak kalau seandainya di pertemuan 1 sampai 3 nanti? Nah, jadi untuk pertemuan 1 dan 3 itu tetap daring. Ya, tetap daring. Jadi pertemuan 1 sampai 3 ini tetap daring. Artinya di bulan Oktober ini masih daring. Sembari itu Anda mempersiapkan untuk kembali ke Kota Medan, seperti itu ya. Nah, ada perubahan jadwal perkuliahan yang di sini saya sampaikan ya. Nah, ini untuk yang untuk sementara waktu. Untuk sesi pagi itu tidak ada perubahan seperti biasa, tetap masuk di jam 8 untuk sesi pertama sampai dengan 9.30. Jadi kalau lihat nanti jadwal dosennya masuk sesi kedua, ketiga. Nah, coba lihat cek jamnya seperti itu. Jadi tidak ada perubahan di pagi ya. Pagi tetap oke.
Kemudian di sesi siang, sesi ketiganya saja yang dipotong sedikit, sehingga nanti dari 15.45 menjadi 17.00. Jadi untuk sesi ketiga ini 15.45 sampai dengan 17.00. Nah, perubahan yang paling terlihat adalah di sesi sore. Nah, di sesi sore itu perubahannya adalah sesi pertama jam 17.03 sampai dengan 18.00. Untuk di sesi kedua 18.03 sampai dengan jam 19.00 dan sesi ketiga itu 19.03 sampai dengan 20.00. Nah, apakah nantinya ini akan menjadi ketetapan? Ya belum tentu juga. Kita akan lihat juga nanti situasi dan perkembangan. Bisa saja nanti untuk efektivitas atau evaluasi yang bisa nanti dilakukan, jika memang sore itu bisa sampai dengan setengah 10 atau bisa kita naikkan ke jam 9, ya nanti akan ada perubahan selanjutnya. Namun untuk di awal, kita akan coba di setiap sesi 1 jam nih, kurang lebih. Nah seperti itu ya. Jadi kita coba dulu ini untuk pertemuan keempat, atau kalaupun nanti ada perubahan di pertemuan selanjutnya, ataupun nanti ada regulasi terbaru, mungkin akan bisa saya umumkan. Nah, jadi tetap akan bisa berubah. Pak, jadi nanti ke depan bisa juga sih kita pulangnya sampai setengah 10. Ya bisa, memang untuk sesi sore itu kan secara jadwal memang sampai di setengah 10, seperti itu ya. Oke, baik ya, ini dia. Jadi nanti untuk jadwal perkuliahan, untuk sesi pagi, untuk sesi siang itu sama. Cuma sesi sore yang sedikit berbeda. Oke, baik. Untuk sistem penilaian tidak ada berubah, daring dengan tatap muka itu tetap mengikuti sistem penilaian baku ya dari Triguna Dharma. Jadi uji absensi itu jadi kehadiran 10%. Jadi kalau misalnya tidak bisa hadir maksimal 4 itu tidak bisa ikut ujian itu. Nah, jadi mohon dijaga kehadirannya. Jadi maka saya berharap buat teman-teman semua kalau sudah tatap muka tidak ada alasan lagi untuk tidak kuliah begitu ya. Jadi harus tetap semangat. Apalagi untuk semester 3 ini yang antusiasnya sangat luar biasa. Oke, baik. Kemudian itu ada UTS 25%, ujian akhir semester 35%, tugas 20%, etika 10%. Jadi sistem penilaian kita masih sama, baku, daring ataupun tatap muka ya. Kemudian Pak, kalau di kuliah kami bisa menerima pelayanan akademik enggak? Nah, boleh, tetap layanan akademik itu tetap kita buka. Nah, dengan ketentuan atau jam layanan yang sebagai berikut ya. Nah, jadi untuk bagian informasi dan keuangan itu jam layanannya jam 8 sampai dengan jam 6. Nah, jadi kalau misalnya ada berkaitan dengan konsultasi masalah terkait dengan NIRE, masalah hal-hal yang menyangkut informasi ya. Kalau bagian informasi selalu kita bilang FO ya, front office ya. Nah, di bagian informasi. Kalau kemarin teman-teman daftar ya, itulah di bagian informasi. Kemudian bagian keuangan. Nah, bagian keuangan itu ada di bagian bawah ya. Jadi nanti kalau bisa kita melihat terkait dengan konseling terkait dengan masalah keuangan. Untuk BAK ya, BAK Biro Pengolahan Nilai dan Prodi, untuk saat ini jam layanannya jam 8 sampai dengan jam 4 sore seperti itu ya. Kemudian untuk perpustakaan, ini konseling juga, ya ini Waka 3 ya, konseling Waka 3 kemahasiswaan lah ya. Itu jam layanannya dari jam 8 sampai dengan jam 4. Dan untuk perbankan itu dimulai dari jam 9 sampai dengan jam 3 atau 15.00. Nah, pelayanan tersebut ini jadi kita mulai dari pagi sampai dengan sore dulu gitu ya. Apakah nanti Pak gimana yang mahasiswa malam kalau seandainya kami butuh pelayanan? Nah, maka untuk saat sekarang saya berharap juga buat teman-teman meluangkan waktu nanti sampai di jam 4 seperti itu untuk mengurus administrasinya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ya Pak, nanti ke depan nanti kita akan coba diskusikan bagaimana terkait dengan struktur pelayanan, mungkin akan ada yang di malam.
Tapi kita akan lihat dulu perkembangan dari situasi COVID-19 tersebut. Nah, apalagi saat sekarang ini kan untuk wilayah kita sudah level 2. Ya, mudah-mudahan nanti di Desember sudah kembali normal, jadi nanti sampai di jam 8 pelayanan tersebut. Oke ya. Baik. Selanjutnya adalah protokol dan ketentuan ya. Jadi kalau nanti ke kampus, harapan saya yang pertama tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena kita untuk di Triguna Dharma sudah ada Satgas COVID-19. Jadi Satgas COVID-19 itu bertugas untuk menindaklanjuti dan juga memantau, mengawasi terkait dengan protokol kesehatan. Maka yang pertama adalah Anda harus menggunakan masker. Seperti itu ya. Kalau mau masuk ke TGD, itu pakai masker ya. Nanti menggunakan masker 3 lapis ya. Kemudian itu udah banyak dijual yang sekali pakai ya. Kemudian untuk yang kedua cuci tangan. Jadi nanti sebelum masuk ke ruangan harus mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Yang saat ini sudah ada di depan gerbang di Triguna Dharma. Atau dengan menggunakan hand sanitizer itu juga cukup. Jadi sudah ada beberapa titik hand sanitizer diletakkan, nanti bisa digunakan. Kemudian yang ketiga adalah jaga jarak. Nah, ketika nanti kelas sudah selesai, harapan saya jangan berkumpul-kumpul lagi, sehingga kalau sudah selesai tinggal pulang. Nah, seperti itu ya. Ini untuk menghindari kontak fisik yang berlebihan, sehingga nanti kita bisa tetap konsisten dengan protokol kesehatan ini, sehingga nanti kita akan cepat berakhir masa pandemi ini. Kemudian yang keempat, lihat jadwal. Saat ini buat teman-teman semester 3, saya berharap untuk sering melihat website, sering melihat KRS, nah pengumuman-pengumuman, sehingga bisa lihat jadwalnya seperti itu. Nah, jadi jadwal masuk Anda itu disesuaikan dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan. Ya, jadi kalau nanti masuknya jam 11, ya datangnya ya sebelum jam 11 gitu. Ya, jangan nanti datangnya masuknya jam setengah 10, datangnya jam 10 seperti itu. Tapi kita lihat jadwalnya gitu ya, agar tidak terlambat. Nah, itu dia ya. Jadi coba nanti cek jadwalnya. Oke, kemudian yang terakhir adalah saya juga menghimbau juga mahasiswa yang saat ini berada di kampung untuk mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan. Mungkin kosnya atau kembalinya kemari seperti itu kan membutuhkan persiapan yang matang. Jadi dengan waktu 1 bulan lebih ini, saya berharap teman-teman semua sudah kembali nanti bergabung di Triguna Dharma. Baik, itu saja mungkin yang bisa dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang ada di semester 3 ya. Sehat-sehat selalu. Saya doakan semoga Anda dapat menjalani hari ini dengan cerah, dengan baik, dan semoga apa-apa yang Anda harapkan dapat terwujud di tahun ini. Oke, sehat-sehat selalu ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.